Mencipta ini kan kaitannya dengan proyek atau aktivitas untuk melahirkan sebuah karya, sehingga itu lebih dekat dengan C6. Nah, sedangkan yang PBL tadi lebih dekat dengan C5 dan C4. Ya, memecahkan masalah, menganalisis. Kemudian C4 itu kan mengevaluasi. Mengevaluasi itu lebih pada, oh maaf, C4 itu menganalisis ya. Jadi lebih pada bagaimana, lebih pada kepada how ya, how itu bagaimana. Sedangkan yang mengevaluasi C5 itu lebih pada mengapa, mengungkap mengapa, dan tentunya ini bisa mengasah daya kritis siswa, sehingga C5 C6 ini lebih berfokus pada penyiapan untuk keterampilan abad 21, sehingga itu lebih dekat dengan problem based learning. Sedangkan yang project based learning ini lebih dekat pada kemampuan C6. Nah, apakah C1, C2, C3 itu tidak penting? Ya tetap penting, cuma jangan sampai keterampilan abad 21 atau kemampuan C4, C5, C6 itu tidak tergarap gitu. Yang selama ini siswa hanya diarahkan untuk menghafal, mengingat, memahami. Nah, itu jangan sampai hanya di situ saja. Dan bahkan kalau yang PPG itu wajib 6 gitu kalau yang PPG, karena dalam rangka pendidikan. Nah, oke, baik. Maka model ini akan sangat esensial porsinya, posisinya, karena dengan model atau pendekatan atau strategi itulah menjadi jaminan atau menjadi kata kunci pembelajaran itu efektif atau tidak. Nah, dan di situ peran atau kreativitas dan inovasi guru dipertaruhkan. Ya, sehingga posisinya sangat penting. Karena di situ ada unsur pedagogi. Pedagogi itu seni membelajarkan. Tidak hanya mengajarkan, tapi yang penting justru membelajarkan. Ya, ruhnya adalah membelajarkan, tidak mengajarkan. Kalau mengajarkan itu kan tukang mengajar ya. Nah, padahal yang diharapkan di sini adalah seorang guru itu hadir dengan kemampuan sebagai desainer pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita samakan persepsi bahwa selama ini ada beberapa dan bahkan banyak guru yang mengsalahartikan terkait dengan problem based learning. Banyak guru yang salah menerapkan problem based learning, di mana sintak pertama yang harus dilakukan itu kan guru menghadirkan sebuah permasalahan atau kasus. Tapi beberapa guru itu justru menghadirkan pertanyaan. Jadi siswa diberi pertanyaan 1 atau 2 atau 3 pertanyaan, kemudian siswa diminta untuk memecahkan pertanyaan itu. Nah, kalau sintak pertama itu pertanyaan, berarti kan nama metodenya bukan problem based learning, tapi question based learning. Nah, question based learning itu kan saya dengar kok belum ada, dengarnya belum ada yang namanya question based learning. Nah, yang dimaksud dengan problem based learning itu bahwa pertama yang harus dihadirkan dulu itu kan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu tidak harus sebuah permasalahan itu kan gap antara kenyataan dengan yang seharusnya. Jadi misalkan ada foto topiknya terkait dengan kerukunan. Di situ ada foto warga atau remaja yang tawuran misalkan, atau bahkan video kalau perlu.
Ada foto terkait dengan sungai yang tercemar atau video juga bisa. Nah, foto atau video itu tadi disampaikan ke siswa untuk dipecahkan bersama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa sungai bisa tercemar? Dampaknya apa? Akibatnya apa? Terus solusinya apa? Nah, itu sehingga siswa terlatih untuk berpikir secara kritis, menganalisis itu tadi kasus yang ada. Tidak harus berupa foto atau video, bisa berupa cerita ya, atau capture di media tertentu. Nah, sekali lagi banyak metode model pendekatan yang bisa kita kreasikan. Seperti kemarin Bu Hesti itu mempresentasikan terkait dengan siklus model pembelajaran yang ada 4 aktivitas ya, yaitu independent construction, kemudian building knowledge of the field, kemudian modeling, kemudian group construction, kemudian yang terakhir independent construction. Nah, bisa juga itu, atau model-model yang lain yang sekiranya memang arahnya mengasah keterampilan berpikir kritis. Bisa juga mencipta, sehingga arahnya dalam apapun pendekatan itu, apapun model dan strategi itu, yang penting adalah apakah model dan strategi itu sudah mengasah 4 C4, C5, C6. Yang penting itu orientasinya adalah C4, C5, C6. Nah, sehingga di kurikulum prototype lebih menekankan pada 2 model itu tadi, problem based learning dan project based learning. Ya, itu pengantar dari saya, sehingga harapannya pembelajaran bahasa dan sastra itu benar-benar anak diberi ruang yang cukup untuk praktek ya, untuk praktek, untuk berekspresi, tidak hanya pengetahuan bahasa tapi terampil berbahasa. Oke, silakan kelompok yang sudah ditentukan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Bisa analisis model yang sudah ada, bisa juga mengusulkan model yang inovatif yang ditemukan di jurnal atau di buku tertentu yang lebih up to date. Kan Pak Arif kan dibagi terima kasih Pak Ali atas pengantarnya. Kemarin dibagi 2 kelompok Pak Ali, dan ini insya Allah minggu tim kedua. Kita pembagiannya berdasarkan pada berdasarkan keterampilan berbahasanya, begitu. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Baik teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan mendiskusikan hanya dengan model-model pembelajaran bahasa dan sastra tentunya Indonesia gitu ya. Dan insya Allah hari ini kita akan menggali begitu sesuai dengan pembagian kelompok kemarin, pembagian kelompok ya, bahwa ini untuk kelompok Mas Asif terkait dengan membaca tulis ya, model-model membaca dan menulis. Kemudian nanti kelompok Mas Ibda itu akan berbicara tentang berbicara dan menyimak. Nah, mungkin langsung saja untuk kesempatan kali ini nanti akan dipimpin langsung oleh Mas Asif ya. Halo Mas Asif. Mas. Iya, Mas Arif. Baiklah teman-teman, pada hari ini kami akan menyampaikan model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, di mana berdasarkan yang dibilang Mas Arif tadi, kami membahas keterampilan membaca dan menulis. Baiklah, untuk yang pertama bakal disampaikan oleh Mbak Fajar terkait model pembelajaran bahasa Indonesia. Dipersilakan pada Mbak Fajar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Asep untuk waktunya. Langsung saja saya share screen ya sebentar. Maaf Mas, kok belum bisa untuk share screen ya? Izin Pak Ali untuk co-host Pak Ali. Masih belum bisa share screen Pak Ali. Oke, Silakan Pak Arif. Oke, siap. Bersih ya. Sudah Mbak Fajar sih? Oh ya, sudah. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Mbak. Oke, Silakan. sudah Mbak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai model pertama, model pembelajaran antisipasi gap atau panduan antisipasi yang dengan sintaksnya yang pertama membaca materi dengan mengidentifikasi konsep utama, kemudian mengantisipasi pengetahuan sebelumnya pada peserta didik terhadap topik yang akan disajikan, kemudian mempertimbangkan konsep-konsep penting, menuliskan sedikit 3 sampai 10 pernyataan yang luas. Kemudian pernyataan yang paling efektif itu adalah pernyataan yang berisi informasi dengan latar belakang pengetahuan siswa yang cukup. Kemudian ada menyajikan pernyataan kepada siswa dalam urutan kronologis yang sama seperti yang akan ditemukan siswa dalam bahan bacaan. Kemudian ada menempatkan panduan pada papan tulis OHP atau LCD atau handout sehingga mudah dibaca untuk seluruh kelas. Membaca itu merupakan petunjuk dengan suara keras terhadap siswa. Kemudian dalam kelas membahas setiap pernyataan secara singkat dan menanyakan kepada siswa apakah setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan yang diberikan. Kemudian mendorong siswa untuk mengevaluasi jawaban mereka dan mendengarkan pendapat dari rekan-rekan mereka. Setelah itu membahas pernyataan dengan meminta siswa untuk membaca teks. Setelah membaca selesai, meminta siswa untuk merespon tentang pernyataan. Kemudian meminta respon siswa yang berbeda dengan yang sebelumnya karena pemahaman itu didasarkan pada teks yang telah dibaca. Nah, jika siswa tidak setuju dengan penulis, maka mintalah siswa untuk mendukung kesimpulan mereka berdasarkan informasi yang ada dalam teks. Kemudian fokuskan kegiatan akhir pembelajaran ini pada perbandingan pernyataan di dalam panduan sebelumnya dan setelah membaca materi. Nah, untuk model ini analisisnya model ini adalah sebagai salah satu model pembelajaran yang bermanfaat untuk membantu siswa dalam berpikir kritis. Nah, model pembelajaran ini juga dilaksanakan dengan cara meminta siswa untuk bereaksi terhadap beberapa pernyataan yang berkaitan dengan isi-isi materi pada teks. Nah, reaksi yang nantinya muncul itu dapat berupa prediksi dan perkiraan mengenai isi materi yang akan dibaca. Nah, selain itu bertujuan agar siswa mampu stimulasi suatu informasi dan mengantisipasinya sehingga siswa mampu memberikan respon yang kritis terhadap beberapa pernyataan yang terdapat dalam isi teks. Nah, model pembelajaran ini juga mampu membiasakan siswa untuk terampil berbicara melalui kegiatan diskusi ketika memprediksi suatu teks atau bacaan. Nah, model ini terdiri atas sejumlah pernyataan informasi yang dapat digunakan pada awal bagian teks. Nah, guru memberikan siswa sejumlah pernyataan dan meminta siswa apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan yang ada. Dan yang dilakukan ini siswa bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwa mereka
benar-benar merespon dan memproses informasi yang akan membantu mereka untuk memahami materi bacaan dengan lebih baik. Nah, teknik ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan apa yang mereka sudah ketahui dengan informasi baru yang terdapat dalam teks. Model ini juga dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan meminta mereka bereaksi terhadap pernyataan tentang topik sebelum mereka membaca teks. Nah, hal ini mengaktifkan pengetahuan sebelumnya sebagai perangkat motivasi agar siswa terlibat dalam pemahaman materi teks yang akan dibaca. Nah, model ini cocok sekali digunakan untuk membaca, keterampilan membaca teks eksposisi dan narasi, dan dapat diterapkan untuk setiap tingkatan kelas. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran DRTA dengan sintaks yang pertama, berikanlah setiap peserta didik salinan bacaan yang telah dipilih. Nah, untuk caranya dapat dengan meminta siswa untuk mempelajari judul dan gambaran pada halaman yang pertama. Dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, misalnya apa yang kamu pikirkan tentang cerita dengan judul, suatu judul misalnya A gitu. Lalu apa yang kamu pikirkan tentang peristiwa yang ada di cerita tersebut, dan diminta untuk memprediksikan isinya. Yang kedua, ketika pertama kali memperkenalkan model ini, biasanya siswa dengan strategi untuk menangani dengan kata-kata yang belum dikenal. Misalnya pada bacaan akhir kalimat, gunakan gambar jika tersedia ucapan kata-kata dengan suaranya dan meminta bantuan orang lain. Langkah selanjutnya mengarahkan siswa untuk membaca dalam hati bagian dari cerita untuk memeriksa prediksi mereka. Lalu memastikan bahwa siswa membaca untuk mencari suatu makna dan mengamati kinerja membaca mereka dan membantu siswa untuk siswa yang membutuhkan bantuan dengan kata-kata yang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Kemudian setelah siswa membaca yang bagian pertama, meminta siswa untuk menutup buku. Lalu, apakah pertanyaan-pertanyaan berikut memandu siswa untuk mengevaluasi temuan dan prediksi baru mereka? Itu dengan cara membuat pertanyaan, misalnya, apakah Anda benar apa yang Anda pikirkan sekarang, dan menurut Anda apa yang akan terjadi? Lalu, kemudian doronglah siswa untuk menyaring beberapa ide pokok yang mereka dapatkan, dan hasil itu untuk membuat prediksi tentang peristiwa yang akan terjadi kemudian dalam bacaan. Selanjutnya, meminta siswa untuk melanjutkan kegiatan membaca pada bagian lain. Nah, pada setiap bagian bacaan tersebut melanjutkan siklus memprediksi, membaca, dan membuktikan. Lalu analisisnya, di RTA itu merupakan teknik yang dapat memandu siswa melalui membaca, membuat prediksi, membaca ulang, dan mengkonfirmasikan atau menyesuaikan kembali prediksi. Nah, model ini membantu siswa dalam pengembangan pemahaman bacaan, yaitu teks, narasi, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, model ini melibatkan para siswa dalam memprediksi apa isi cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian model DRTA ini merupakan kegiatan dalam siklus yang meliputi memprediksi, membaca, dan membuktikan, karena kegiatan membaca adalah kegiatan yang berpikir yang melibatkan pembaca menggunakan pengalamannya sendiri sehari-hari untuk merekonstruksi ide-ide penulis. Nah, model DRTA ini merupakan cara yang memandu peserta didik dengan langkah-langkah baca, membuat prediksi, membaca ulang, dan membuktikan atau mengkonfirmasikan kembali prediksi yang telah disusun. Kemudian melibatkan para peserta didik dalam memprediksi apa isi cerita yang dipikirkan mereka sehingga mampu merekonstruksi ide-ide yang disampaikan penulis dalam bacaan. Nah, model ini dapat digunakan pada setiap tingkat kelas, bisa dalam kelompok maupun individu, biasanya untuk membentuk wacana narasi atau eksposisi. Kemudian model yang terakhir, model pembelajaran
KWLA dengan sintak yang pertama membuat tabel dengan 4 kolom. Yang langkah berikutnya bertanya kepada peserta didik apa yang telah mereka ketahui untuk tentang topik yang akan dibaca, yaitu dengan menuliskan informasi pada kolom yang pertama. Kemudian bertanya kepada peserta didik pertanyaan apa yang akan mereka jawab tentang topik yang akan dibaca itu dapat ditulis dalam kolom kedua. Setelah itu mereka membaca dan meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan dan informasi lainnya pada kolom ketiga. Sedangkan untuk kolom keempat itu dapat digunakan untuk menulis jawaban pertanyaan pertama yang berpengaruh. Misalnya salah satu contoh pertanyaannya, apa yang membuat saya tertarik? Siswa secara refleks memiliki informasi penting untuk jawaban dalam pertanyaan, misalnya mengapa informasi ini penting untuk saya dan bagaimana membantu saya mengetahui informasi tersebut, seperti itu. Langkah selanjutnya menjelaskan kepada peserta didik jika mereka juga dapat menggunakan kolom keempat itu untuk merespon dengan sikap yang baru tentang pembelajaran. Contohnya dengan peserta didik mungkin mencatat tentang misalnya tentang jangkrik dan serangga, itu mendapatkan tempat yang baik dalam budaya Asia. Itu hanya contoh. Kemudian langkah yang terakhir dilanjutkan dengan kegiatan yang diskusi. Jadi guru meminta peserta didik untuk mendengarkan respon teman sebaya dan berbicara mengenai respon sendiri. Kemudian respon tertulis mereka kualitasnya akan lebih baik. Kemudian analisisnya, model ini tidak hanya siswa untuk menghubungkan apa yang mereka ketahui, namun juga memungkinkan siswa untuk menilai sendiri kesesuaian, ketertarikan, dan nilai personal terhadap pengalaman belajar mereka. Model ini memfokuskan pada elaborasi dan pemantauan pemahaman siswa. Model ini bisa juga digunakan pada saat sebelum membaca, saat membaca, atau akhir membaca. Model KWLA ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran membaca teks yang naratif atau ekspositorif. Nah, strategi ini cocok untuk siswa dalam semua tingkatan kelas. Nah, itu tadi 3 model yang saya analisis. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Asip. Baik, Mbak Fajal, terima kasih atas penyampaian model yang telah disampaikan. Oke, next akan masih terkait sama membaca, akan disampaikan kembali lanjutannya oleh Mbak Okta. Kepada Mbak Okta, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Asip, izin berbagi layar. Baik, mohon izin Pak Ali, teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis model pembelajaran membaca, khususnya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Fajar sih, karena memang untuk model pembelajaran membaca pun sebenarnya banyak untuk yang sudah ada di lapangan, dan memang untuk yang kami tampilkan hari ini yang kami sampaikan itu memang sudah kami pilih beberapa, terutama model-model pembelajaran membaca yang cukup inovatif seperti itu. Nanti kita lihat bersama bagaimanakah analisis dari masing-masing model pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan model pembelajaran membaca. Saya mengambil model kooperatif tetapi memakai tipenya CIRC. CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Jadi memang model CIRC ini memadukan beberapa keterampilan berbahasa, antara lain menyimak, membaca, dan juga menulis. Nah, dalam fase CIRC sendiri memiliki beberapa fase, yaitu yang pertama adalah orientasi. Jadi melakukan apersepsi dan lain sebagainya terkait dengan mengajak fokus siswa, diajak untuk lebih fokus dalam untuk membaca. Lalu fase kedua adalah organisasi, dibagi menjadi beberapa tim karena ini memang model pembelajaran kooperatif, jadi memang berbasisnya adalah kelompok seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dibentuk tim, kemudian juga diadakan
disampaikan, guru menyampaikan bahan bacaan yang nantinya akan mereka diskusikan. Lalu fase ketiga adalah pengenalan konsep, yaitu mengenalkan tentang suatu konsep baru mengacu pada hasil penemuan selama mereka melakukan eksplorasi. Nah, kemudian fase keempat yaitu publikasi. Jadi memang di dalam CRC ini mengharuskan siswa untuk melakukan publikasi. Nah, publikasinya itu bukan berarti publikasi yang nanti dimuat di media massa atau yang lain sebagainya, tetapi dalam hal menyampaikan itu sudah dikatakan sebagai publikasi, mempresentasikan, mengomunikasikan, dan lain sebagainya itu dikatakan sebagai publikasi. Dan yang fase kelima adalah penguatan dan refleksi. Ini didapatkan dari guru dan dari teman-teman kelompok lain. Jadi memang apa yang bisa didiskusikan dan dipresentasikan tersebut kemudian dikuatkan atau direfleksi oleh guru ataupun kelompok lain. Nah, kemudian macet. Nah, kemudian untuk analisisnya, CRC ini berusaha beberapa keterampilan bahasa yang saya sampaikan tadi. Prinsip ini tentunya akan memudahkan siswa untuk siswa sekolah dasar dalam berpikir, karena memang berupaya untuk mengintegrasikan beberapa kemampuan, dan kita pun ketika di pendekatan bahasa, pendekatan pembelajaran bahasa itu kita mengenal yang namanya pendekatan whole language, di mana memang antar keterampilan itu sebaiknya memang dipadukan. Jadi keterampilan membaca dipadukan dengan keterampilan menulis atau dipadukan dengan keterampilan berbicara dan lain sebagainya. Nah, alasan lain pembelajaran terpadu itu sebenarnya menyajikan sifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan siswa. Dan pembelajaran terpadu ini dapat menumbuhkan interaksi sosial siswa seperti kerjasama, relasi, komunikasi, dan juga respect terhadap gagasan orang lain. Nah, selanjutnya adalah model yang kedua adalah OHRATS atau OHRATS. Ini merupakan model yang dikembangkan oleh Beren 1984. Memang modelnya cukup tapi masih relevan ketika kita gunakan dalam pembelajaran saat ini. Model OHRATS ini terdiri dari beberapa sintaknya, antara lain yang pertama atau tahap O itu adalah overview. Jadi dalam rangka mengembangkan overview untuk membaca, siswa diharuskan menentukan tipe teks yang akan muncul kemudian. Jadi misalnya siswa diminta untuk melihat dulu babnya, kemudian mengembangkan apa yang mereka harapkan. Kemudian siswa juga ditentukan melihat pengantar dan juga ringkasan pada bacaan tersebut. Lalu tahap kedua adalah H atau heading. Di sini meminta siswa untuk menggunakan buku catatannya untuk satu tujuan tertentu, yaitu mereka menulis judul dan nomor halaman dan melipat. Nah, pada siswa untuk beberapa pertanyaan untuk setiap judul ataupun subjudul. Yang ketiga adalah tahap R atau read, mintalah siswa untuk membaca teks secara keseluruhan. Bisa juga ketika memang siswa itu masih belajar membaca pemahaman, baru tahap belajar membaca pemahaman, teks tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian agar memudahkan siswa, karena memang untuk kelas, misalnya dia masih kelas 2 atau kelas 3, ketika diberikan teks yang agak panjang, mungkin mereka agak kesusahan juga, sehingga bisa menggunakan strategi teks tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian tahap A atau answer itu menentukan informasi yang tepat dan ditempatkan di kolom kanan dari halaman yang dilipat tadi. Jadi memang untuk model pembelajaran OHRATS ini memang ini ya, halaman-halaman itu nanti ditandai dan juga diberi kode-kode oleh siswa. Yang terakhir adalah tahap TS atau test study, yaitu menggunakan catatan mereka untuk melengkapi review akhir yang sudah mereka buat. Kenapa menggunakan catatan? Karena dengan catatan mereka pada halaman yang sudah dia lipat-lipat tadi, siswa itu bisa membaca pertanyaan pada setiap bagian dan mencoba untuk menjawab tanpa melihat teks yang ada pada sebelah kanan. Nah, untuk model OHRATS sendiri merupakan salah satu model pembelajaran yang membantu siswa
yang baru belajar membaca pemahaman seperti itu. Model ini sesuai jika digunakan untuk siswa di kelas pertengahan, jadi kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan membutuhkan strategi dalam memahami bacaan. Namun untuk membaca kritis memang di sini belum begitu terlihat, karena memang di sini lebih difokuskan untuk memahami bacaan dulu. Nah, jika melihat sintak orasi tadi memang belum mengarah pada ya keterampilan membaca kritis, sehingga model ini lebih cocok digunakan untuk ini ketika model ini ingin digunakan untuk pembelajaran membaca kritis, maka perlu dipadukan dengan model pembelajaran yang lain. Selanjutnya adalah ECOLA. Metode ECOLA atau model ECOLA itu merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan memonitor pemahamannya atas isi bacaan. Keterampilan membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan atau juga bahkan dikatakan memahami bacaan secara menyeluruh. Nah, model ECOLA sendiri dikembangkan juga oleh Smith Group pada tahun 1982 dan bertujuan untuk mengintegrasikan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan membaca. Jadi hampir sama seperti CIRC tadi. Di dalam ECOLA pun di sini memadukan beberapa keterampilan berbahasa. Untuk sintaknya sendiri, untuk ECOLA itu yang pertama menentukan tujuan dalam membaca, tujuannya apa, itu tentunya guru yang akan memandu siswa. Kemudian mereka setelah mendapatkan tujuan, misalnya ada bacaan mengenai virus COVID-19. Nah, siswa dipandu oleh guru melakukan tanya jawab, tujuan dari mereka ingin membaca bacaan itu apa, itu dipandu oleh guru, sehingga masing-masing siswa mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun tetap diarahkan oleh guru. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Selanjutnya mereka melakukan membaca dalam hati, dan sehingga ketika dilihat di sintak kedua ini sangat jelas bahwa untuk ECOLA ini memang khusus untuk pembelajaran membaca lanjut. Yang ketiga adalah mewujudkan pemahaman melalui aktivitas menulis dengan cara menuliskan tanggapan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi setelah mereka membaca, siswa kemudian menuangkan pemahamannya melalui aktivitas menulis. Jadi menuliskan tanggapan dari tersebut, apa tanggapan siswa dari misalnya dari bacaannya tadi virus COVID-19 tersebut, tanggapan siswa itu apa. Nah, kemudian yang keempat adalah diskusi dan klarifikasi pemaknaan. Kalau tadi tahap 1-3 itu mereka bekerja secara mandiri, kemudian untuk tahap keempat itu mereka kemudian bekerja di dalam kelompok, di dalam tim. Apakah pemaknaan yang mereka lakukan masing-masing siswa itu sama dengan teman yang lain? Jadi perlu didiskusikan dan dilakukan klarifikasi pemaknaan tersebut. Mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang memaknai bahwa virus COVID-19 itu seperti halnya virus flu biasa dan sebagainya, sehingga perlu didiskusikan dengan temannya dan juga dipandu oleh guru sebagai fasilitator. Yang kelima adalah menulis hasil pemahaman dan membandingkannya. Jadi apa yang sudah didiskusikan tersebut dituliskan kembali oleh siswa. Oh, ternyata ada perbedaan antara si A dengan si B dan sebagainya, itu dituliskan di situ lalu dibandingkan. Untuk analisisnya, model pembelajaran ECOLA sendiri itu berusaha membangun kemampuan siswa tidak hanya dalam hal keterampilan membaca saja, tetapi beberapa kecakapan juga dibangun dalam model pembelajaran ECOLA ini, antara lain yang pertama tentunya gemar membaca, yang kedua kecepatan dalam menemukan ide, konsep, dan informasi. Nah, ini memang membutuhkan keterampilan ya. Ketika anak itu sudah sering membaca, sudah terbiasa membaca, biasanya kecepatan menemukan ide ini juga akan berbanding lurus. Nah, kemudian juga dalam model pembelajaran ECOLA ini anak akan dilatih untuk berpikir kritis dan bernalar. Jadi keterampilan bertanya dan mempertanyakan itu hendaknya selalu dibangun di sini. Karena ini merupakan dikatakan fondasi dalam berpikir kritis. Jadi kalau berpikir kritis itu bukan siswa itu bertanya, tetapi bertanyanya ini lama-kelamaan bertanya yang memang kritis ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Mengapa bisa terjadi dan lain sebagainya. Kemudian juga keterampilan menganalisis, ini sangat sesuai dengan keterampilan berpikir kritis tadi, sudah masuk ke C4.
lalu juga terampil merangkum, dan juga yang selanjutnya adalah mampu mengevaluasi. Mengevaluasi dari mana? Mengevaluasi misalnya, oh ternyata apa yang saya tangkap itu berbeda dengan teman saya. Oh ternyata saya masih kurang dan sebagainya. Itu berarti sudah dikatakan sebagai mengevaluasi. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan kepribadian dan rasa percaya diri yang tangguh. Nah kemudian model yang selanjutnya adalah SQ3R, dan ini memang sering sekali mahasiswa memilih model pembelajaran ini untuk melakukan salah satu treatment dalam penelitian mereka. Model SQ3R sendiri merupakan dikembangkan oleh Adam dan juga Kirsten tahun 1982, dan di sini dijelaskan bahwa dalam model SQ3R ini memang membantu siswa dalam melakukan pemahaman terhadap informasi tertulis dan membantu mereka informasi untuk bahan diskusi, kuis dan lain sebagainya. Nah, di SQ3R sendiri itu memiliki beberapa fase, beberapa sintaks, sama seperti yang ada dalam singkatannya. Yang pertama adalah survei. Survei ini bisa dimulai dengan cara membaca judul bukunya, kemudian melihat sampul buku dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dalam hal memeriksa semua gambar, melihat-lihat isi buku dan lain sebagainya. Kemudian question itu siswa dari buku yang mereka survei tersebut, yang sudah mereka pilih, itu kemudian mereka mau menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka inginkan dari buku tersebut. Lalu mereka melakukan reading atau membaca untuk menjawab pertanyaan dari tahap question tadi, dan mengubah pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari penulis. Nah, kemudian recite ini adalah membaca pertanyaan, dan menjawab keras, kemudian membaca pertanyaan dengan keras dan lain sebagainya. Ini tahap riset. Dan terakhir review, itu mengulang kembali apa yang sudah dilakukan pada tahap riset. Nah, ketika kita lihat di model SQ3R ini, memang siswa sangat berperan ketika ingin melakukan pembelajaran dengan model SQ3R, dan guru sebaiknya menjadi fasilitator yang juga harus memonitor secara aktif, karena memang dalam SQ3R ini tentunya siswa satu dengan siswa yang lain itu mungkin kemampuannya itu berbeda, sehingga guru memang harus senantiasa memonitor siswa satu dengan yang lainnya. Dan lebih baik juga pembelajarannya itu dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil nanti agar ada tutor sebaya seperti itu. Nah kemudian juga sebenarnya SQ3R ini siswa dihadapkan pada suatu fenomena dan kemudian diminta untuk melakukan mencoba terlebih dahulu. Jadi apa yang mereka sukai, misalnya siswa diminta untuk ke perpustakaan, kemudian siswa diminta untuk guru memberikan sebuah instruksi untuk mencari bacaan cerita rakyat atau apa, namun mereka bebas memilih bacaan tersebut. Jadi kemudian siswa itu harus mensurvei terlebih dahulu sesuai dengan minat dan kesenangan mereka. Kemudian dari model SQ3R sendiri ini memberikan gambaran umum tentang bahan yang akan dipelajari siswa, dan siswa itu mampu menumbuhkan pertanyaan dari judul dan subjudul bab, sehingga memang di sini juga sangat sesuai dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, siswa itu kemudian membaca secara aktif untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tersebut. Nah, kemudian siswa diminta untuk menceritakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disusun tersebut tanpa menggunakan buku untuk melatih daya ingatnya. Nah, ini sangat-sangat sesuai juga untuk mereka bisa melakukan refleksi, kemudian mengkritisi dan lain sebagainya. Bahkan di sini mereka juga dituntut untuk mampu menyimpulkan apa yang sudah mereka baca tersebut. Nah, selanjutnya adalah kami mengambil model pembelajaran membaca milik Tomkin atau kita kenal dengan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses adalah suatu proses interaksi yaitu hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Jadi guru memberikan bimbingan dan menyediakan berbagai kesempatan yang dapat mendorong siswa
belajar dan untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk keterampilan proses merupakan cara memandang siswa sebagai manusia seutuhnya, dan ini dijabarkan dalam belajar mengajar dan memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan. Nah, dalam pendekatan keterampilan proses, sebenarnya kalau saya membaca bukunya Tomkin itu ada dua untuk model pembelajaran menulis juga ada dan juga membaca juga ada. Nah, sekarang yang akan saya lebih soroti adalah untuk model pembelajaran membaca menggunakan keterampilan proses. Nah, untuk sintaknya ini ada beberapa. Yang pertama adalah persiapan untuk membaca, hampir sama seperti yang dilakukan pada model-model pembelajaran sebelumnya tadi. Memang di keterampilan proses ini siswa tidak langsung diminta untuk membaca, tetapi ketika kita membaca pun kita kan misalnya ingin membaca, kita lihat dulu sampulnya, judulnya seperti apa dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai tahap prabaca atau persiapan sebelum membaca. Nah, kemudian yang kedua, ketika membaca, di sini Tomkin menyarankan untuk membaca itu dengan menggunakan beberapa metode. Jadi metode membaca itu menurut Tomkin ada beberapa, dan ini memang bisa diterapkan ketika membaca. Jadi tidak kok membaca tanpa metode sama sekali, tetapi lebih baik menggunakan metode. Beberapa yang bisa dilakukan adalah misalnya membaca nyaring atau reading aloud, kemudian membaca bersama share reading, atau membaca berpasangan body reading, dan membaca terbimbing atau guided reading, atau bisa juga membaca bebas independent reading. Dan tentunya untuk metode-metode membaca ini memang harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa yang dimiliki oleh guru. Seperti apa karakteristik kelasnya dan lain sebagainya. Misalnya di kelas itu masih ada beberapa siswa, karena kan tentunya di dalam kelas itu tidak semuanya sama ya. Pasti ada beda di situ, ada yang sudah lancar membutuhkan bimbing, menentukan metode mana yang bisa digunakan. Nah, untuk metode-metode ini pun sering digunakan dalam pembelajaran sastra seperti itu. Misalnya ketika membacakan cerita, guru bisa menggunakan reading aloud, bisa juga share reading yang tentunya bisa bukunya itu seperti itu, kemudian siswa dan guru saling membaca bersama-sama. Atau bisa juga yang membaca berpasangan. Ini pernah saya lihat satu pembelajaran di luar negeri, di Amerika kalau tidak salah. Di sana mereka itu masih kelas 1, tetapi mereka sudah bisa dua siswa itu saling berpasangan. Jadi masing-masing di dalam kelas itu dibentuk pasangan-pasangan dan mereka membaca berpasangan, dan sangat kondusif sekali. Mereka ada yang membaca bersama, ada yang membacanya bergantian dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tergantung kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah merespon dalam tahap yang ketiga. Jadi siswa itu diminta untuk memberi respon terhadap kegiatan membaca mereka dan terus berusaha memahami isinya. Jadi untuk kegiatan merespon ini bisa dilakukan dengan memberi tanggapan, kemudian juga bisa berpartisipasi dalam diskusi klasikal. Jadi responnya bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Yang keempat adalah mengeksplorasi teks. Jadi siswa kembali memperhatikan buku bacaan untuk menggali isinya lebih dalam lagi. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan langkah-langkahnya membaca ulang buku, kemudian menemukan gaya bahasa misalnya dan lain, atau menemukan kata-kata sulit, kosakata sulit, mempelajari kosakata baru, mengidentifikasi ide ataupun dari bacaan tersebut dan lain sebagainya. Yang kelima adalah memperluas interpretasi, yaitu bisa dilakukan dengan cara mereproduksi teks dengan sendiri. Nah, ini kalau sudah mereproduksi teks berarti siswa sudah diminta untuk meng-create seperti itu. Nah, untuk bermain peran sesuai dengan isi teks juga bisa. Artinya setelah siswa membaca bacaan, itu siswa bisa melakukan kegiatan bermain peran. Ini juga sudah masuk ke tahap create. Dan yang selanjutnya adalah mempresentasikan teks dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Dan ini kalau seperti ini memang akan sangat sesuai untuk kelas atas seperti itu. Nah, Tomkin sendiri berpandangan bahwa membaca itu membutuhkan proses. Kegiatan membaca itu tidak bisa dilakukan dengan instan ataupun langsung.
sehingga proses yang tepat akan mempengaruhi pemahaman terhadap bacaan tersebut. Nah, menariknya model pembelajaran membaca yang diperkenalkan oleh Tomkin ini juga merekomendasikan beberapa alternatif metode membaca yang menarik, karena selama ini biasanya metode-metode membaca yang namanya share reading dan lain sebagainya itu kadang suka dilupakan seperti itu, sehingga di sini Tomkin sendiri sudah menuliskan bahwa ada loh metode-metode dalam membaca itu yang memang harus divariasikan, jangan itu terus. Tomkin juga merancang bagaimana keterampilan berpikir kritis. Jadi dalam membaca itu juga diarahkan dengan cara menggali pemikiran kritis dari siswa. Penerapan dalam pendekatan proses itu tentunya menuntut guru yang lebih kreatif, terutama dalam memfasilitasi siswa untuk merespon, mengeksplorasi, dan menginterpretasi teks. Karena ini memang akan sangat membutuhkan pendampingan dari guru. Selain itu, juga guru perlu kreatif dalam memilih metode pada kegiatan membaca tadi. Ada mau pakai share reading, atau mau pakai body reading, ataupun independent reading. Nah, dari beberapa model pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi memang sudah memfasilitasi keterampilan berpikir kritis, namun ada beberapa model pembelajaran yang belum ditekankan pada keterampilan mengkreasikan atau create, yang memang nantinya akan digunakan dalam kurikulum prototipe. Nah, seperti ini bisa menjadi peluang untuk kita ataupun guru bagaimana mengarahkan model-model pembelajaran yang sudah ada, mungkin kemudian dimodifikasi sehingga menghasilkan pembelajaran yang memang siswa itu diarahkan untuk mampu mengkreasi, menghasilkan produk, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kemampuan metakognisi juga belum banyak dilibatkan, karena di sini kita ketahui bahwa metakognisi itu dipandang sebagai salah satu elemen yang penting dalam mencapai tingkat pemahaman membaca, dan ini memang kita perlu cantumkan atau kita perlu internalisasikan ke dalam model-model pembelajaran membaca. Karena metakognisi dalam membaca itu diartikan sebagai pengetahuan pembelajar tentang strategi dan kemampuan untuk memperluas pengetahuan dan untuk memonitor proses membaca yang dilakukan, sehingga memang mungkin ketika siswa itu sudah memiliki kemampuan metakognisi, dia akan tahu, oh saya sudah sampai sini, berarti yang saya lakukan adalah ini dan lain sebagainya, dan tentunya keterampilan berpikir kritis mereka juga akan terbangun. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Asif. Baik, terima kasih Mbak Okta atas penyampaian dan presentasinya. Baiklah, urutan yang ketiga yaitu akan berpindah kepada pembelajaran untuk keterampilan menulis dan sastra. Ini bagian saya sama Mas Arif, nanti kami sastranya bagi dua, sama menulisnya juga bagi dua, jadi sama-sama bagian. Baiklah teman-teman, share screen ya. Oke, presentasi saya sudah tampak tayangan teman-teman? Sudah. Ya teman-teman, untuk model pembelajaran menulis yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang model 3W2H, di mana ini dikemukakan atau dicetuskan oleh Manning di tahun 1995. Nah, di model ini mempunyai sintak ada 5, yang itu terdiri dari 3W dan 2H. W yang pertama yaitu terkait sama pertanyaan, apa pertanyaan yang akan ditulis gitu, kurang lebih. Yang kedua, apa yang sudah kamu ketahui tentang topik yang telah kamu tentukan itu. Yang ketiga, di mana kamu dapat menemukan atau pemaparan atau materi atau sumber gitu dari bahan yang akan kamu tulis itu. Asif, bentar, ya? saya cut dulu. Mbak Vera, tolong diperhatikan Mbak Vera. Oke, Pak Ali. Dengan diskusi dengan siapa itu? Gini ada teman. Ya tolong Pak Asif Baru diperhatikan ya, memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Oke, Pak Ali, ngapunten. Baik, Bapak, saya lanjutkan. Ya, silakan Pak Asif. Ya, terima kasih Bapak. Ya, untuk yang keempat yaitu H1, bagaimana kamu merekam atau
mengelola ide-ide dari topik yang telah ditentukan, dari pemaparan atau sumber-sumber yang telah ditentukan dari rangka sebelumnya, apa yang bakal kamu kelola gitu, apa yang kamu bakal pikirkan tentang tulisan itu. Yang hal yang kedua yaitu bagaimana kamu membagi penemuan-penemuan itu, tentu dari topik, ditentukan judulnya, terus akan berlanjut pada kerangka, lebih kurang begitu teman-teman. Nah, dengan sintak yang sederhana itu, yang lebih saya persingkat gitu, lebih tepatnya. Kalau uraiannya ada sangat banyak penjelasannya. Saya mencoba untuk menariknya terhadap CPL kita yang pernah sempat kita bahas kemarin. Jadi saya melihat dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terkait tentang menulis. Nah, khusus ini ya satu, mengenal alfabet, tentang mengenal alfabet, menyalin kalimat, terus mampu mengidentifikasi tentang tulisannya sendiri dan melihat kesalahan sendiri. Dan semuanya sampai di kelas 6 gitu teman-teman, untuk terkait dengan menulis dengan menggunakan metode 3W2H ini. Nah, saya mencoba menganalisis atau memikirkan apa sebenarnya ada apa dengan model ini. Memberikan suatu pemikiran bahwa model ini untuk fase A dan B, model ini kurang cocok karena siswa masih tahap permulaan, yaitu awal. Nah, sebaiknya kalau untuk menulis di fase awal atau untuk A dan B, itu lebih cenderung menggunakan model eja atau model kata lembaga, atau juga bisa menggunakan metode drill atau model drill gitu. Nah, di mana model ini lebih dekat untuk anak-anak permulaan. Kalau 3W2H ini lebih cocoknya untuk anak yang di fase C atau anak kelas 5, kelas 6. Nah, kalau untuk model eja ini apa saja sintaknya? Sintak model eja yaitu yang pertama, menulis huruf lepas. Dia jadi berarti menulis seperti yang kita alami saat sekolah kelas 1 dulu. Bagaimana menulis huruf A misalnya. Itu bentuknya seperti apa? Seperti segitiga, terus ada garis di tengahnya. Lebih kurang kayak gitu teman-teman. Terus yang sintak yang kedua di metode eja atau model eja ini merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. Jadi misalnya dibuat menjadi suku kata belum menjadi kata ini. Jadi misalnya baju seperti B-A-J-U, B-A strip J-U gitu. Terus yang ketiga, merangkaikan suku kata menjadi kata. Jadi menulis kata satu kata utuh. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, baju. Baju itu ditulis dalam berdekatan sama B, A, J, U itu ditulis dengan huruf yang berdekatan. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat. Nah, ini di metode eja ini, atau model eja ini dicetuskan oleh Jauzak tahun 1996. Kemudian, yang analisis yang kedua, model 3W2H ini cocok untuk fase C, saya sampaikan tadi, karena model ini berkaitan sama tingkat mencipta dan mengevaluasi. Dia lebih ke anak yang tinggi gitu, tampil yang lebih tinggi. Kemudian untuk model yang kedua yaitu sentence collection. Nah, model ini mempunyai 3 sintak. Bagaimana model ini untuk menambah keterampilan menulis dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, yang dimana disampaikan model ini pertama dikemukakan oleh speaker tahun 1991. Sintak yang pertama yaitu mengenalkan pada sista kalimat kreatif. Yang kedua, menuliskan kira-kira di 3 kalimat. Yang ketiga, menampilkan kalimat-kalimat tersebut di sekitar kelas. Analisis yang pertama, model ini sangat cocok untuk materi menulis kalimat karena dia berhubungan langsung dengan sentence collection. Yang kedua, untuk fase C, pada sintak kedua, kalimat yang dituliskan dapat diperbanyak. Tidak hanya 3, misalnya disuruh 5 kalimat atau berapa. Namun jangan juga terlalu banyak, karena menulis yang banyak itu biasanya anak menjadi jenuh dan bosan. Yang ketiga, pada sintak 3 memberikan peluang siswa untuk saling mengkoreksi tulisan, karena dia ditempel di dinding atau di mading atau di tempat penempelan di kelas. Itu bakal antara satu teman dan teman yang lain itu bakal melihat, mengkoreksi, saling mengkoreksi.
oh ini salahnya di sini. Terus si penulis atau si pembuat kalimat tulisan itu juga bakal mengkoreksi, dia bakal lebih teliti dan berhati-hati dalam menulis, takut. Jadi untuk lebih belajar dan teliti dalam membuat tulisannya. Model yang ketiga yaitu model Zamrazi yang disampaikan oleh Ushima dan Hugo tahun 1999. Nah, model ini mencakup 7 sintak. Yang pertama yaitu diawali dari bacalah teks. Sebelum menulis dia membaca teks dulu, terus menentukan topik utama dari bacaan itu, memberikan garis bawah, memberikan atau itu berdasarkan teks dengan kata-kata sendiri. Yang kelima, informasi pendukung atau sumber-sumber yang berhubungan pernah bacaan-bacaan yang lain gitu. Terus menuliskan sumber teks itu dari apa? Misalnya dari koran yang mana, atau dari buku-buku apa gitu. Sumbernya apa? Setelah dibuat semuanya, kemudian mencocokkan apa yang ditulis si siswa atau si penulis itu dengan teks yang aslinya. Sehingga ada perbedaan atau tidak informasi yang disampaikan pada teks awal dengan yang dari ringkasan atau rangkuman yang dibuat si anak. Nah, model summarizing ini dapat digunakan untuk fase A, B, dan C. Jadi semua anak SD itu bisa menggunakan model ini. Namun, tentu perlu ada modifikasi untuk anak kelas rendah dan kelas tinggi. Hanya untuk grade rangkumannya lebih kompleks untuk anak yang kelas rendah, grade-nya juga turunkan. Model summarizing ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kerja pribadi siswa dalam menulis. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan di pembelajaran sastra, model pembelajaran yang terkait sastra. Nanti saya sampaikan yang pertama yaitu model strata, dilakukan oleh Lesi Strata. Pada tahap pertama, sintaknya yaitu tahap penjelajahan, di mana ini mengajukan pertanyaan atas karya yang akan diapresiasi, kemudian menjawab berdasarkan perkiraan pribadi. Yang kedua yaitu tahap interpretasi, yaitu membandingkan kesamaan dan perbedaan antara yang ada di dalam karya dan jawaban sendiri. Jadi siswa itu dia bakal berpikir, berikan perbandingan, oh jawaban saya kayak gini di dalam tulisan seperti ini. Yang ketiga yaitu tahap rekreasi, penciptaan kembali, yaitu melisankan puisi misalnya, atau prosa atau drama yang diapresiasi dan mengevaluasinya. Jadi bagaimana analisisnya? Analisisnya yang pertama, model strata ini lebih tepat digunakan untuk fase C, karena memang strata kalau kita lihat dari CPL yang kemarin atau sastra ini lebih cenderung banyaknya pembelajaran sastra itu di tingkat kelas tinggi. Jadi ini lebih cenderung menggunakan fase C. Tapi juga bisa digunakan untuk fase B dan A, namun perlu dimodifikasi. Kalau model aslinya lebih cenderung untuk digunakan di fase C. Pada sintak C, penciptaan kembali atau standar penciptaan ini perlu disesuaikan dengan fase atau sesuai dengan kebutuhan dalam ajaran. Yang kedua yaitu model analisis yang disampaikan oleh membaca untuk mendapatkan kesan pertama. Jadi disiapkan dulu bacaannya atau apa, yaitu jadi anak disuruh baca dari karya sastra itu. Terus dia ditanya atau dimintai kesan pertama dari bacaan yang dibaca apa, menyenangkan, sedih atau apa, atau riang. Yang sintak yang kedua yaitu menganalisis untuk mendapatkan kesan objektif. Nah, kesan beragam yang pertama muncul dapat diarahkan kepada kesan objektif setelah siswa atau pembaca itu membaca menyeluruh dan diajukan beberapa pertanyaan apa yang telah dibaca. Yang ketiga yaitu menanggapi untuk mendapatkan sintesis atau kedua kesan dari awal. Nah, dari dua pertanyaan yang awal, apa yang terjadi dengan kesan di bacaan itu dengan metode analisis. Model analisis ini juga paling cocoknya tanpa modifikasi itu digunakan di fase C. Sementara untuk sintak
tesis merupakan kata kerja operasional untuk pasal C, teman-teman. Model yang ketiga yaitu model induktif yang disampaikan atau dikemukakan oleh Hilda Taba, di mana sintaknya ini ada 3. Pertama, konsep, yang kedua analisis konsep, yang ketiga penerapan. Pembentukan konsep terkait sama mendata, klasifikasi, memberi nama terhadap karya apresiasi. Analisis konsep berkaitan terkait sama menafsirkan, membandingkan, dan menggeneralisasikan. Penerapan prinsip terkait sama menganalisis masalah baru, membuat hipotesis, memeriksa hipotesis, dan diakhiri melalui penciptaan karya yang baru atau menciptakan karya yang baru dari anak itu. Nah, analisisnya yaitu pertama model induktif cocok untuk fase A dan B dan C. Ini semuanya bisa dilakukan. Namun untuk sintak B dan C butuh penyederhanaan oleh guru dalam menyampaikan tujuan sintaknya. Misal nih, maksud saya di hipotesis. Nah, hipotesis untuk pengajuan hipotesis atau pembuatan jawaban hipotesis atau penciptaan karya baru tentunya untuk anak yang kelas tinggi maupun kelas rendah itu perlu penjajakan atau perlu dibedakan, nggak bisa disamakan kalau mau menggunakan model induktif. Tapi kalau tidak mau memodifikasi atau melakukan sedikit perubahan, model ini hanya cocok untuk kelas tinggi. Itu teman-teman terkait model menulis, pembelajaran keterampilan menulis dan sastra yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bakal disambung oleh Mas Arif. Pada Mas Arif, waktu dan tempat saya persilakan. Mas Arif keluar ya? Mas Arif mana Mas Arif? Sepertinya. Tapi sudah selesai kelompok 1 ini. Masih Mas Arif, Pak. Yang Sudah habis? Yang presentasi sudah habis? Habis Pak, seharusnya Mas Arif. Oh, Pak Arif. Pak Arif kelompok 1? Iya. Ya, sambil nunggu Pak Arif, prinsipnya saya setuju dengan beberapa model yang sudah dipaparkan. Cuma yang perlu diperjelas adalah apakah metode itu, kecocokan metode itu terkait dengan materi tertentu, kemudian kecocokan model tersebut terkait dengan kelas tertentu, dan tadi belum disinggung terkait dengan apakah model itu full di dalam kelas atau kombinasi dengan kegiatan di luar kelas, atau proyek apa yang bisa mendukung model itu. Karena di kurikulum prototype kan orientasi pada project based learning. Kemudian ini yang perlu kita diskusikan. Beberapa model tadi kan acuannya tahunnya agak tua ya, tahun-tahun. Saya tidak mempermasalahkan tahunnya selama model itu masih relevan, selama model itu memang benar-benar bisa membelajarkan siswa secara aktif dan efektif. Saya kira tidak ada salahnya untuk tetap diterapkan. Cuma apakah model tersebut masih itu ada peluang untuk dimodifikasi gitu, maksudnya apakah itu ada peluang gitu. Nah, kalau ada peluang kan tidak ada salahnya itu untuk dimodifikasi kaitannya dengan CPL atau ini project based learning yang akan diterapkan nanti di kurikulum prototype. Nah, itu catatan saya, sehingga nanti mohon nanti bisa diperjelas dan didetailkan lagi di tugas akhir ya, sehingga nanti ketika guru-guru membaca, ketika mahasiswa itu membaca itu lebih tertata gitu, lebih sistematis. Oh, model ini cocok untuk kelas ini, untuk materi, untuk CPL ini. Terus bagaimana implementasinya? Nah, saya kira tadi yang dipaparkan sebagian besar adalah
kelebihan model itu ya. Saya kira setiap model pun ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu juga perlu kita sampaikan. Seperti apa kekurangannya, seperti apa ya kekurangan itu bisa dari sisi modelnya sendiri atau pada saat penerapannya. Misalkan model ini cocok untuk pembelajaran luring, sehingga ketika daring ini agak repot misalkan. Oh, ini cocok untuk blended. Bahkan ini sangat relevan kalau pembelajarannya daring misalkan, itu kan perlu kita sampaikan. Kemudian ada satu hal lagi tapi saya malah lupa. Ya, nanti semoga ingat. Ya, prinsipnya itu tadi, mohon lebih diperjelas, kemudian baik diperjelas terkait dengan CPL-nya atau PJPL atau proyeknya ya, kaitannya dengan kurikulum prototipe, kemudian kekurangan dan kelebihannya, kaitannya juga terkait dengan pembelajaran luring, daring atau blended. Nah, itu juga perlu disampaikan. Silakan kelompok 2 mau menanggapi. Iya, saya Pak. Silakan Pak Hamid. Ya, terima kasih. Meskipun ini yang Mas Asif terlempar ya, tapi tidak apa-apa. Saya kira tidak mengurangi apa yang kita serap dari paparan teman-teman tadi. Sekilas kalau kita pahami, saya dulu pernah ini di S2 itu baca bukunya Pak Haryadi ya, itu retorika membaca, kalau nggak salah model, metode, teknik membaca gitu kira-kira. Nah, di aspek membaca tadi itu mungkin ada beberapa yang kurang pas seingat saya ya di buku itu, karena di situ ada model itu dimasukkan metode membaca dan metode dimasukkan model, meskipun di model memang secara umum ada sintakmatisnya ya, ada urut-urutannya gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita pertegas atau saya pertanyakan ya, secara umum ini itu masuknya di model membaca untuk MISD atau di pembelajaran bahasa ya. Prinsipnya apakah ini itu model membaca atau model pembelajaran membaca. Jadi titik tekannya pertanyaannya di situ, karena beberapa model yang di buku-buku itu memang itu model membaca, bukan model pembelajaran membaca. Sedangkan konteks kita kan di sini sebenarnya lebih ke model pembelajaran membaca, bukan model membaca ya. Kemudian yang kedua, beberapa ya, aspek betul, tadi itu saya setuju Pak Hamid. Yang saya lupa itu tadi. Ini kan model pembelajarannya, bukan model membacanya. Nah, itu Pak. Ya saya ingat itu tadi kok lebih ke model. Itu yang saya tadi lupa gitu. Itu tadi. Ya, silakan Pak Hamid. Jadi mungkin memorinya sama ya Pak Ali tadi. Intinya yang saya pertanyakan ini lebih ke model membaca, terutama yang membaca ya, yang menulis kan belum. Yang tadi apa yang Mas belum ya? Atau model pembelajaran selesai membaca. Mas, di Mas Arif sebagian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pentahapan. Nah, mungkin dianalisis ya, termasuk kita ya, karena kita belum mencicil menganalisis, perlu penjenjangan yang rigid ya, karena di beberapa buku khususnya di membaca atau menulis itu kan ada tingkat permulaan, basic atau tengah itu ya, intermediate ya, yang lebih tinggi itu adalah advance ya. Jadi mungkin perlu pentahapan. Nah, sedangkan di MISD itu kan hanya kelas dasar, kelas tinggi. Kelas dasar itu 1 2 3, kelas tinggi itu 4 5 6. Nah, mungkin dari adopsi skema tingkat jenjang itu mungkin bisa dipetakan model Hildata ini cocoknya di kelas tinggi atau di kelas mahir misalnya. Nah, mungkin itu apakah di analisisnya ditemukan di kurikulum itu memang sudah rigid seperti itu atau belum. Kalau belum berarti peluang kita untuk memberikan masukan juga mungkin tinggi seperti itu ya. Kemudian beberapa tokoh tadi mungkin diperjelas, karena saya juga masih minim literatur, khususnya yang Hilda Taba tadi
itu apakah pakar apa tadi membaca atau menulis? Karena setahu saya beliau ini kan pakar kurikulum ya, bukan pakar di bahasa. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Baik, Mas Ibda, terima kasih atas tanggapannya, masukannya. Terima kasih juga sama Pak Ali tadi sudah menyampaikan beberapa penekanan-penekanan. Mungkin ini bakal ditanggapi dulu sama Mbak Okta. Pada Mbak Okta dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Asip dan Mas Hamid. Ya, terkait tadi pertanyaan untuk membaca adalah ini ya, apakah itu termasuk model membaca atau model pembelajaran membaca seperti itu nggih Mas Hamid ya? Ya, jadi mohon maaf tadi mungkin ada beberapa yang overlap ya antara model membaca dan model pembelajaran membaca. Namun kami di sini mengambil beberapa model pembelajaran membaca seperti itu, seperti yang ada yang sudah kami tuliskan, misalnya di RTK, kemudian KWLA, lalu OHRED, SQ3R dan sebagainya tadi. Ini kami mengambil dari referensinya milik Tierney dan juga Tomkin. Dan ada lagi satu lagi miliknya Wiesendanger seperti itu. Mohon koreksinya kalau misalnya ada yang kurang tepat dan lain sebagainya, mungkin ada masukan dari Mas Hamid atau dari Pak Ali atau mungkin dari teman-teman yang lain. Lalu terkait membaca lagi apa ya tadi pertanyaannya Mas Asmi? Sudah ya, saya pertanyaannya banyak banget tadi, jadi yang saya tangkap banyak yang tadi di awal, terus yang tadi yang untuk menulis tadi masukan dari Mas Hamid, terima kasih sekali. Mungkin kami nanti perlu ditambahkan terkait dengan ini, dipetakan ini untuk kelas berapa dan bagaimana nanti Terus pengaplikannya. ini Bu Okta dan kawan, mumpung saya ingat Ya. metode atau pendekatan atau strategi cooperative learning. Tadi saya setuju, salah satunya CIRC tadi tetap relevan. Tapi yang selain CIRC, apakah itu untung tadi nggak disinggung ya, ada STAD, ada GI, ada NHTE, ada STAD, ya, STAD dan selain CIRC, selain Jigsaw juga itu sudah tidak relevan dengan semangat keterampilan abad 21, yaitu collaboration atau collaborative skill. Karena di dalam cooperative learning yang selain CIRC dan Jigsaw itu lebih menonjol unsur kompetisi. Nah, padahal yang diinginkan kan kolaborasi. Kompetisi antar kelompok itu melahirkan saling menjatuhkan kelompok satu dengan kelompok lain. Artinya kelompok kan berusaha untuk menjadi pemenang ya di antara kelompok yang lain, sehingga dia merasa senang kalau bisa mengalahkan kelompok lain. Demikian pula ketika kelompok itu dibentuk, maka biasanya siswa itu berebut untuk mencari anggota kelompok yang sesama, yang dipilihnya, yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan yang pintar-pintar itu kelompok jadi satu biasanya. Dan selain itu, ketika kompetisi itu nanti setiap kelompok biasanya kan bentuk ketua ya, ditentukan ketua kelompok. Dan biasanya ketua kelompok itu ya diambilkan yang paling pintar di kelompok itu. Maka yang terjadi adalah yang pintar semakin pintar, yang minder semakin tenggelam. Karena kalau yang jadi ketua kelompok itu tidak yang paling pintar, nanti kan kalah gitu kelompoknya. Nah, sehingga yang terjadi adalah yang pintar semakin melejit, yang kurang semakin tenggelam. Nah, itu sangat jauh dari konsep collaborative learning. Nah, padahal sebetulnya cooperative learning yang dicanangkan oleh Slavin bersaudara itu kan awalnya dari
konsep collaborative learning. Collaborative learning itu kan saling berbagi, saling konsepnya zone of proximal development dari Vygotsky itu, di mana anak saling melengkapi, saling asah-asih teori itu, sehingga yang pintar itu harus mau mengajari yang kurang, dan yang kurang wajib minta diajari yang pintar, sehingga terjadi saling asah, saling kolaboratif itu tadi. Nah, sehingga sudah banyak negara yang tidak menggunakan model-modelnya Slavin itu, sehingga lebih mengarah kepada bagaimana pendekatan-pendekatan yang mengasah, menstimulus siswa untuk saling berbagi, saling asah-asih asuh itu. Karena dari konsepnya Slavin itulah lahir ranking kelas gitu. Nah, ranking kelas ini juga sudah tidak boleh digunakan di SD karena itu tadi yang ranking 1 itu kan siswa yang paling berbahagia di kelas itu. Nah, bagaimana perasaan ranking 2 dan ke bawah itu kan, apalagi ranking separuh ke atas, apalagi yang ranking paling bawah sendiri itu kan tidak ada harapan hidup, tidak ada harapan hidup kan, berbahaya itu. Sehingga kalau di kelas itu ada 20 anak, berarti di kelas itu harusnya ada 20 ranking 1. Cuma ranking 1 dalam hal yang berbeda-beda. Si A ranking 1 dalam hal linguistik, si B ranking 1 dalam hal matematik, si C ranking 1 dalam hal SBDP, dan seterusnya. Sehingga kalau ada 20 anak, berarti ada 20 keunikan. Artinya setiap anak itu juara sesuai dengan kodratnya, bakatnya, potensinya, keunikannya masing-masing. Nah, dalam hal itu, maka ketika bentuk kelompok tidak boleh diserahkan ke siswa di SD itu. Ketika bentuk kelompok harus desain oleh guru, karena setiap kelompok harus ada wakil dari yang pintar, wakil dari yang sedang, dan wakil yang kurang. Aturannya gitu dalam collaborative learning itu. Kemudian setiap kelompok pun harus ada wakil yang kinestetik, yang auditori, dan kinestetik, auditori, dan visual, ya visual. Nah, itu sehingga kalau satu kelompok isinya kinestetik semua, nanti jadi rame itu, nanti drambenan semua itu nanti kelompok itu. Nah, sehingga di SD itu hal-hal yang fundamental, esensial itu juga harus diperhatikan. Sehingga sekali lagi tadi terkait dengan cooperative learning, kita harus selektif, kita harus teliti mana metode yang modal yang sangat relevan dengan keterampilan abad 21 dan yang tidak. Saya kira itu catatan terkait dengan model pembelajaran, dan tentunya masih ada waktu untuk menggali lagi yang tahun-tahunnya yang lebih baru ya, lebih terupdate ya. Ya, syukur-syukur yang tahun-tahun 2020 ke sini, 2021, 2022. Nah, itu maka tidak ada cara selain kita searching di internet, baik itu e-book maupun jurnal yang lebih up to date. Oke, saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Untuk minggu depan kita tunggu kelompok 2. Semoga lebih tajam dan lebih membahana. Tajam silat, Pak. Lebih tajam dan lebih cetar membahana. Ya, baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Hamid, Pak Asif, Mbak Vera, Bu Nesim, Bu Esti, Mbak Andara, Bu Okta. Kelompok 1 tadi Pak Arif terpental. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Saya tutup ya kelasnya ya. Iya, Pak.